Benarkah di tanggal 17 Agustus tahun 2021, tepatnya hari esok dan bertepatan dengan peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, bahwasanya kabar terdahulu katanya ada launching untuk cara penyaluran atau pencairan bantuan sosial bagi KPM PKH dan KPM BPNT. Nah, kira-kira apakah yang menjadi perubahan untuk cara pencairannya? Apakah tidak menggunakan KKS lagi? Atau mungkin seperti apa? Daripada penasaran, jangan kemana-mana, simak video ini dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan membahas ya sebuah tema. Judul dalam video ini yakni, benarkah mulai besok di tanggal 17 Agustus tahun 2021 bertepatan dengan peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, akan ada launching dari Kementerian Sosial terkait mengenai kabar yang terdahulu bahwasanya pencairan untuk bantuan sosial bagi KPM PKH maupun KPM BPNT ini katanya ada perubahan. Apakah masih lewat kartu KKS atau seperti apa? Nah, maka dari itu kita akan membahasnya di video ini, jadi tonton sampai habis ya, agar tidak terjadi gagal paham. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan tekan tombol loncengnya, agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Nah Sobat YouTube semua, selaku KPM PKH dan KPM BPNT, mungkin sudah pernah mendengar berita mengenai rencana Kementerian Sosial yang akan melaunching sebuah teknologi terbaru terkait mengenai cara mencairkan bantuan pangan non-tunai. Nah, BPNT ini kan yang dapat KPM PKH dan juga KPM BPNT murni atau BPNT non-PKH. Nah, jadi 10 juta KPM PKH dan juga 8,8 juta KPM BPNT non-PKH, atau totalnya ini akan yang menerima BPNT sekitar 18,8 juta KPM PKH dan KPM BPNT. Ini kan biasanya untuk mencairkan bantuan BPNT lewat agen atau e-warung. Terkadang dalam satu desa ini hanya ada satu agen atau e-warung. Bahkan juga ada di daerah tertentu yang mungkin 2 desa hanya ada satu, atau mungkin satu kecamatan hanya ada satu agen atau e-warung. Sehingga mungkin menyulitkan untuk para KPM terkait dalam pembelanjaannya atau mencairkan bantuan pangan non-tunainya atau bantuan sembakonya. Nah, rencananya ini memang Kementerian Sosial di tanggal 17 ini berharap untuk fintech, namanya fintech ini ya, Financial Technology kepanjangannya. Ini sebuah teknologi ya, sebuah teknologi seperti aplikasi ya. Jadi kayak platform seperti itu, bisa kayak link seperti itu. Kemudian kalau biasa yang sering belanja online, ini kan ada kayak lewat Shopee, lewat link. Nah, seperti itu. Jadi pembayarannya itu bisa lewat link, atau bantuannya ya, yang saya maksud bantuannya itu bisa lewat sebuah aplikasi seperti link. Nah itu ya, tapi nanti kita belum tahu seperti apa teknologinya. Yang pasti dari Kementerian Sosial sendiri mengapa kok memilih fintech ini yang akan digunakan dalam penyaluran bantuan pangan non tunai atau program kartu sembako, dikarenakan memang di beberapa minggu yang lalu memang sudah ramai ya, terdengar di berita-berita bahwasanya banyak ditemukan dalam penyaluran bansos pangan atau bantuan sosial program kartu sembako ini di lapangan ini ada beberapa tempat yang mungkin harga di e-warung atau agen itu terlalu tinggi.
dari harga di pasar, sehingga dijadikan sebagai salah satu dasar atau pertimbangan dari Kementerian Sosial untuk bagaimana merubah sebuah pola dalam penyaluran atau pencairan bantuan BPNT ini agar lebih tepat dalam pengawasan, jadi diawasi secara tepat dengan teknologi yang canggih. Nah, Kementerian Sosial ini menggandeng BI dan OJK sebagai pengawasnya dalam pelaksanaan fintech ini dan dibantu anak-anak muda yang ada di perusahaan fintech ini. Jadi fintech ini ya dari sebuah perusahaan teknologi sebenarnya. Nanti ya kita lihat sajalah bagaimana launchingnya, apakah jadi besok atau tidak. Nah, ini kita belum tahu karena Kementerian Sosial itu masih berharap launchingnya itu besok tanggal 17 Agustus. Tapi ya kalau tidak jadi besok ya mungkin besok nanya lagi atau mungkin bulan depan. Nah, ini kita juga belum tahu kapan tepatnya karena belum ada pengumuman yang secara resmi bahwa kapan launching untuk fintech ini dilakukan. Yang pasti ketika baru launching kan biasanya itu hanya di beberapa daerah atau satu daerah saja. Jadi ya selama ini belum diberlakukan di seluruh Indonesia, ya sementara untuk KPM yang akan mencairkan bantuannya selama belum ada teknologi itu, belum ada di Juknis, nah ini mungkin masih menggunakan kartu KKS dalam mencairkan bantuan BPNT atau program kartu sembako tersebut. Nah, rencananya ini kan kenapa kok pakai fintech? Ini dikarenakan agar bantuannya ini benar-benar dibelanjakan dalam bentuk bantuan pangan. Kan yang dulu itu sudah ditegaskan oleh Presiden sendiri bahwa bansos ini diharamkan untuk membeli rokok dan juga miras. Nah, nanti rencana dalam teknologi fintech ini lewat HP. Nah, seperti lewat HP, namun HP jadul pun mungkin di daerah-daerah tertentu itu nanti mungkin ada banyak KPM yang hanya mempunyai HP jadul. Ini bisa untuk mengaksesnya untuk teknologi tersebut. Jadi nanti untuk pembelanjaan atau penyaluran bantuan ini tidak hanya di satu agen atau e-warung. Untuk agen atau e-warung tetap ada, cuma nanti bahkan bisa semua warung yang ada di wilayah tersebut itu bisa menjadi tempat untuk mencairkan bantuan BPNT-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti setiap warung yang nanti dijadikan agen atau e-warung tempat pencairan bantuan BPNT, kemungkinan nanti akan diverifikasi atau divalidasi oleh Dinas Sosial, sehingga nanti warung tersebut bisa menggunakan aplikasinya tersebut. Jadi ketika ada KPM yang belanja, misal BPNT kan saldonya Rp200.000, jadi bisa dipilih sesuai yang diinginkan, misal beras, telur, atau sayuran apa. Nah, jadi di situ tidak ada menu untuk miras ataupun rokok. Jadi pengendalian dan pengawasannya itu lebih tepat dan bisa langsung dilaporkan di pusat. Nah, seperti itu ya. Jadi kurang lebihnya gambaran fintech itu seperti itu. Jadi kemungkinan ya kedepannya itu tidak melalui KKS lagi untuk penyaluran bantuan BPNT ini. Nah, jadi itu ya. Jadi tanggal 17 Agustus besok ini belum pasti untuk launchingnya. Jadi harapannya Kemensos itu bisa launching besok 17. Tapi ini kan masih harapan. Kalau jadi ya alhamdulillah, kalau nggak jadi ya mungkin diundur besok atau mungkin minggu depan atau mungkin bulan depan. Nah, seperti itu ya Sobat YouTube. Demikian informasi dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.